aspetti a portargli l'acqua. Selamat datang kembali di channel Yang Studio Movie. Gimana nih kabarnya lur? Semoga lagi pada sehat selalu ya, tentunya juga dimudahkan rizkinya. Pada kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan sebuah kisah film lawas yang berjudul The Second Wife, dalam bahasa Spanyolnya sendiri berjudul La Seconda Moglie. Film ini rilis di tahun 1989. Menceritakan sebuah kisah seorang pemuda yang bernama Livio, di mana pemuda tersebut mulai jatuh hati kepada ibu tirinya di saat ayah kandung Livio masuk penjara. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari kita lanjut ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah rombongan mobil, di mana mobil tersebut berisikan sepasang pengantin baru, mereka bernama Sicilia dan juga Frosco. Kemudian scene dipindahkan di acara makan-makan di kediaman Frosco, untuk merayakan suasana bahagia atas pernikahan mereka. Jadi cerita kali ini hanya akan berfokus tentang satu keluarga Frosco. Kemudian anak Sicilia akan dititipkan dengan saudara atau kakak perempuan Frosco, karena sepasang pengantin baru ini akan melakukan bulan madu ke Paris. Setelah acara makan-makan selesai, kemudian mereka melakukan sesi foto bersama. Malamnya saat Frosco hendak membereskan barang yang akan mereka bawa ke Paris, kemudian seorang teman dari Frosco memanggilnya, agar melihat sesuatu. Diketahui Frosco merupakan seorang sopir truk, dan dia juga mempunyai pekerjaan lain, di mana pekerjaan tersebut selalu bisa menghasilkan jutaan rupiah. Singkatnya Frosco dan juga temannya telah sampai di tempat tujuan. Mereka ternyata memiliki sebuah pekerjaan mencari harta karun dalam kuburan. Namun tanpa diduga polisi yang berpatroli melihat Frosco dan juga yang lain, terjadilah saling kejar-mengejar. Namun Frosco dan juga teman-temannya bisa kabur. Cerita kembali lagi di kediaman Frosco, di mana anak semata wayang Frosco yang bernama Livio pulang hendak mengganti baju. Sicilia yang tengah berada di kamar kemudian mengira jika itu adalah Frosco. Livio pun kaget, terjadilah sebuah percakapan antara mereka berdua. Livio lalu menanyakan tentang keberangkatan mereka ke Paris. Singkatnya Sicilia kemudian menanyakan ingin hadiah apa jika mereka nanti pulang dari Paris. Aspettano. Singkatnya terlihat Livio bersama teman-temannya tengah menuju ke tepi pantai untuk berenang. Terlihat juga seorang wanita Stella, diam-diam menaruh sebuah kertas yang ditinggalkan di skuter milik Livio. Teman-temannya kemudian mengejek Livio karena mendapat sebuah lampu hijau, jika Stella menyukainya. Di tempat lain terlihat para ibu-ibu tetangga bahkan saudara-saudara Frosco tengah menenun sambil ngerumpi. Diketahui orang-orang yang tinggal di daerah tersebut merupakan pebisnis dan jika ada waktu luang, mereka selalu menggali tempat harta karun. Malamnya terlihat para bapak-bapak tengah berkumpul, membicarakan ayah Livio. Ya biasalah kalau orang baru nikah pasti sebentar-sebentar ya pengen anu. Livio pun hanya bisa terdiam dan mendengarkan ocehan-ocehan para sahabat ayahnya. Oke, singkatnya seminggu telah berlalu. Terlihat Frosco juga Sicilia telah pulang dari bulan madu. Anak semata wayang Sicilia kemudian berlari menghampiri ibunya. Dia begitu sangat merindukan ibunya. Dia memeluk begitu sangat erat, kemudian Sicilia memberikan sebuah kado untuk kakak iparnya yang telah menjaga anaknya. Di tempat lain terlihat, Frosco menghampiri Livio. Livio tak tahu jika ayahnya pulang sehingga dia tidak menyambutnya, dan dia juga diberi hadiah. Singkatnya terlihat Livio yang tengah mancing bersama sahabat-sahabatnya. Mereka bersenda gurau. Tiba-tiba Livio dipanggil-panggil pamannya agar segera pulang. Ayahnya meminta bantuan agar menaikkan barang yang akan diangkutnya besok. Namun di sana terjadi salah paham, di mana ayahnya ini memarahi Livio karena dia salah mengangkat barang. Kemauan ayahnya agar mengangkat yang lebih berat dulu baru yang kecil. Livio sebenarnya merasa kesal, namun apa daya, dia pun kemudian terdiam dan menuruti kemauan ayahnya. Ya, no, infatti. Difendersi con te non è facile. Kemudian hari berikutnya terlihat Frosco pergi untuk mengantar barang yang kemarin ia bereskan bersama Livio.
Terlihat Sisilia melambaikan tangan kepada Frosko. Saat Sisilia tengah duduk di pintu, tiba-tiba seorang anak perempuan yang tak lain adalah Stella berdiri melihatnya. Sisilia kemudian masuk ke dalam. Di tempat lain terlihat Livio tengah menemui pamannya yang tengah mengajar paduan suara di gereja kampung tersebut. Setelah selesai latihan, Livio kemudian ngobrol-ngobrol dengan pamannya mengenai Sisilia. Pamannya sebenarnya sedikit takut karena Frosko kini telah memiliki istri baru, namun hal tersebut tak membuat Livio berkecil hati. Karena Sisilia juga terlihat baik terhadap Livio, ya walau dia sering dimarahin ayahnya. Livio lalu pulang, dia disambut oleh Sisilia dan meminta agar Livio makan bersama, namun karena Livio telah makan di rumah pamannya, Livio lalu meminta maaf dan langsung meminta izin untuk ke kamarnya. Kemudian terlihat Sisilia yang akan membuang air dengan sebuah baskom, lalu ada seorang kenek sebuah truk, menggodanya. Namun hal tersebut tak dihiraukan, kemudian paman Livio, menegur agar hal tersebut diadukan kepada Frosko. Sisilia yang tak ingin mempermasalahkan hal tersebut kemudian masuk ke dalam, dan langsung mencari anak perempuannya, dia sedikit khawatir karena anaknya tak berada di kamarnya. Sisilia lalu mendengar suara Livio, dan menghampiri ke kamarnya, terlihat anaknya tengah dibacakan cerita oleh Livio. Santina kemudian meminta Livio agar melanjutkan membacakan ceritanya. Sisilia kemudian masuk ke kamar Livio untuk mengikuti kemauan anak perempuannya. Kemudian hari berikutnya terlihat para wanita yang tengah menenun membicarakan Frosko. Umur panjang baru saja dibicarakan Frosko terlihat baru saja sampai, dan langsung menyambut para ibu-ibu yang tengah menenun. Malamnya terlihat Frosko dan juga Sisilia tengah menonton sebuah pertunjukan musik di sebuah kafe. Sebenarnya aku pengen ceritain film ini lebih banyak dan lebih panjang namun maaf, HP-ku hanya HP kentang, yang memiliki ruang memori hanya sedikit dan selalu ngelak saat pembuatan video ini, so untuk kisah selengkapnya kalian tonton sendiri ya. Terima kasih buat kalian yang udah berkenan berikan like, ataupun subscribe, terima kasih banyak. Semoga Allah senantiasa mengganti dengan rizki yang berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Kita akan jumpa lagi di lain waktu.